Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran ilmu tafsir tentang qawaidut tafsir atau kaidah-kaidah tafsir. Ini berkaitan biasanya pembahasannya lebih mengarah kepada ilmu bahasa Arab yang digunakan, kaidah-kaidah bahasa Arab yang digunakan dalam memaknai atau mengungkapkan makna dan isi kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran. Oke, kita mulai saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Amin. Baiklah, pertama kita akan membahas apa itu tafsir. Apa itu qawaid? Kalau tafsir sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya pada kelas 11. Ini kita lanjutkan apa itu qawaid. Qawaid itu merupakan bentuk jamak dari kata qaidah yang artinya aturan atau tata cara dalam sesuatu. Di bahasa Indonesia itu sudah diserap menjadi kata kaidah. Qawaid ini atau kaidah ini juga memang menjadi landasan dari berbagai macam cabang ilmu keislaman. Kalau dalam tafsir ada namanya qawaid tafsir. Kalau dalam fikih dan usul fikih ada namanya qawaidul fiqhiyah. Ya, ada juga istilah-istilah lain seperti qawaid lughawiyah seperti itu. Dalam pembahasan tafsir, qawaid adalah kaidah tafsir adalah seperangkat aturan yang digunakan untuk mengungkapkan isi kandungan dan makna-makna Al-Quran serta bagaimana cara menggunakan aturan-aturan tersebut dengan tujuan agar tafsir yang dihasilkan dari pemahaman ayat Al-Quran itu memang sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama, baik dari segi bahasanya maupun keilmuan-keilmuan lainnya. Kaidah ini umumnya berlandaskan pada ilmu bahasa Arab sehingga pembahasannya cenderung mengarah pada macam-macam materi bahasa Arab seperti dhamir, soal wal jawab, mudzakkar muannas, ta'rif wa tankir, dan pengulangan kata. Nah, karena pembahasannya sangat banyak, maka kita akan membagi pembahasan ini dalam beberapa video. Yang pertama itu kita akan membahas tentang dhamir. Sebelum kita membahas kaidahnya, kita harus tahu dulu apa itu dhamir. Dhamir itu kalau dalam kaidah bahasa Indonesia, dalam ilmu bahasa Indonesia itu kita kenal dengan sebutan kata ganti. Jadi ada kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, atau kata ganti orang ketiga. Nah, dhamir ini biasanya digunakan untuk menggantikan kata benda atau orang atau isim atau nama orang, nama tempat yang diwakilinya sesuai dengan struktur gramatikal kalimatnya, bahasanya. Nah, dalam bahasa Arab, dhamir dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Ada yang muzakkar dan muannas. Dibedakan juga berdasarkan jumlah, ada yang tunggal, ganda atau jamak, dan juga berdasarkan posisi, ada yang bentuknya subjek, objek, dan lain-lain. Nah, dhamir itu sendiri dalam bahasa Arab itu terbagi pada beberapa jenis. Ada yang namanya dhamir munfasil, yaitu dhamir yang ditulis terpisah dari kata lain. Artinya kata dhamir itu berdiri sendiri, dia tidak bersambung dengan kata-kata lain.
Seperti huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Itu dia dalam penulisan bahasa Arab dia memang katanya berdiri sendiri, dia tidak bersambung dengan kata-kata yang lain. Sedangkan yang kedua yaitu domir mutasil, ini yang bersambung dengan kata-kata lain. Hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, yana. Nah, ini biasanya disambung ya, seperti kitabuhu, kitabnya dia, ya, tulisannya, atau mataluhu, perumpamaan mereka. Ini huruf domirnya itu ya, kata domirnya itu dia bersambung dengan kata yang sebelumnya. Yang ketiga domir mustatir. Domir mustatir ini adalah domir yang tidak dituliskan, jadi tidak ada kata domirnya, tapi dalam pemahaman bahasa Arab domir itu ada, dan ini biasanya berlaku pada fi'il, mulai dari fi'il mudhari, fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar, fi'il nahi ya. Karena tasrifnya atau susunan dari fi'il-fi'il tersebut itu memang sesuai dengan susunan dari domir itu. Jadi kalau kita mentasrifkan dari kata fa'ala ya, maka dia akan disusun sesuai dengan tasrifnya domir. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alal, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Ini sesuai dengan wazan tasrifan dari domir. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, ini domir yang tidak muncul ya. Dia tidak ada kata domirnya atau tulisan domirnya, tapi dia sudah dimaklumi bahwasanya pada fi'il tersebut itu ada domirnya. Seperti itu. Nanti akan kita lihat pada contoh. Nah, domir itu sendiri ya dalam penggunaannya itu ada kata ganti orang pertama yang disebut dengan mutakallim. Ini ada dua jenis domir yaitu ana dan nahnu. Ada juga yang domir mukhatab ya, kata ganti orang kedua. Ini ada 5 atau 6 tergantung bagaimana cara kita mentasrifkannya. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Dan kata ganti orang ketiga atau domir goib. Ini juga ada 5 atau 6 tergantung cara kita mentasrifkannya. Huwa, mahum, hiya, huma, hunna. Seperti itu. Nah, ini nanti akan menunjukkan siapa orang pertama, siapa orang kedua, dan siapa orang ketiga yang diwakili oleh domir tersebut. Dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran karya Al-Syaukani, bahwasanya kegunaan domir ya, dalam penafsiran Al-Quran ini ada macam-macam. Contohnya satu, dia tugasnya untuk meringkas kata. Nah, ini bisa kita lihat pada ayat-ayat yang panjang yang memuat domir fa'il ya, isimnya. Fa'ilnya banyak, kemudian diringkas di akhir ayat tersebut menggunakan domir. Contohnya pada Quran surah Al-Ahzab ayat 35, innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was-shadiqina was-shadiqat was-sabirina was-sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was-shaimina was-shaimat wal hafizina furujahum wal hafizati wadzakirina Allaha katsiran wadzakirat. Jadi dari 20 jenis isim fa'il ini kemudian dirangkum pada a'addallahu lahum. Kata hum di sini ini untuk merujuk ya kepada 20 fa'il atau isim yang sudah disebutkan pada kata-kata sebelumnya. Jadi kata ganti domir hum, kata ganti goib ya dalam bentuk jamak pada lafal a'addallahu lahum menjadi ganti dari 20 isim fa'il yang disebutkan sebelumnya. Dengan adanya domir maka tidak perlu adanya pengulangan kata. Jadi dengan menggunakan kata hum, kata domir tersebut itu untuk meringkas sehingga tidak diulang lagi penyebutannya ini.
maka maknanya akan menjadi sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, ya, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, yang jujur, ya, shodiqin wa shodiqat, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat pada Allah. Nah, mereka semua itu Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Jadi kalau tidak pakai domir maka itu kan panjang. Adallahu lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal qanitin wal qanitat, itu kan panjang sekali. Maka 20 jenis isim ini disingkat dengan menggunakan kata hum pada penggunaan domir goib jamaknya. Yang kedua, ya, kaidah domirnya, fungsi domir pada ayat-ayat Al-Quran selain untuk meringkas kata adalah untuk memuliakan marji'nya atau yang diwakilkan oleh domir tersebut. Ya. Menurut Imam Az-Zarkashi, maklul domir yang telah diketahui oleh banyak orang tidak perlu disebutkan namanya, melainkan cukup dengan menyebutkan sifatnya, seperti domir sya' pada Quran Surah Al-Qadar ayat 1. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, kata hu pada anzalnahu, ya, ini tidak disebutkan, ya, marjinya tidak ada, perwakilannya tidak ada. Tapi ketika orang membaca ini, sungguhnya kami telah menurunkannya pada malam Lailatul Qadar, maka orang akan mengetahui kata hu itu merujuk kepada apa gitu, yaitu Al-Qur'an. Jadi tujuan di sini Allah mengatakan bahwasanya Al-Quran itu sungguh merupakan dasar atau landasan yang mulia karena diturunkan pada malam yang mulia, fi Lailatul Qadar. Maka lanjutan ayatnya itu untuk menjelaskan apa sih kemuliaan dari Lailatul Qadar itu. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya, malam Lailatul Qadar itu, ya, malam Qadar itu, Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Makanya di malam yang mulia maka diturunkanlah sesuatu yang mulia, yaitu wahyu Al-Qur'an. Nah, kegunaan yang ketiga yaitu domir itu untuk menunjukkan celanya sesuatu. Contohnya pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Nah, syaitan ini diwakili dengan kata hu, innahu lakum aduwwum mubin. Sungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Musuh ini adalah sesuatu yang sifatnya buruk, ya. Maka kalau dia buruk asumsinya, maka ini sama dengan mencela karena syaitan itu adalah musuhnya manusia. Jadi domir ini mengatakan bahwasanya syaitan itu, ya, tidak boleh kita ikuti, ya, harus kita tinggalkan, harus kita jauhi, jangan kita ikuti. Nah, ini dalam berupa celaan. Setelah sebelumnya kita menyinggung tentang madlul atau marji atau marjaknya domir, maka kita akan menjelaskan apa sih sebenarnya itu marjak domir. Nah, dalam bahasa Arab, ya, kata ganti itu mewakili sesuatu. Nah, yang diwakili oleh kata ganti atau domir ini disebut dengan marji atau marja atau madlul. Jadi marja domir itu adalah sesuatu yang menjadi tempat kembali domir. Ada beberapa ketentuan, ya, dalam marji domir gaib, ya, atau kata ganti orang ketiga yang terkait dalam hal ini. Pertama, ya, domir gaib, ya, kembali kepada marji yang disebutkan sebelumnya secara jelas. Jadi domir itu mewakili kata-kata atau isim-isim yang sudah disebutkan sebelumnya. Imam Az-Zarkashi mengatakan bahwa ketentuan dasar dari marji adalah disebutkan sebelum domir gaib.
Jadi sebelum domir itu disebutkan, itu adalah marji'nya. Seperti yang sudah kita contohkan pada Quran Surah Al-Ahzab ayat 35. Jadi disebutkan dulu isim-isimnya, fa'il-fa'ilnya yang akan diwakili oleh domir. Kemudian semua itu disingkat dalam satu kata domir. Addallahu lahum, kata hum di sana. Ya, Bu Nembus lagi sudah sempat tuh. Yang kedua, domir gaib kembali kepada marji yang disebutkan setelahnya. Ini ada dalam domir gaib yang disebutkan domir gaib itu mewakili kata-kata setelahnya. Ya. Jadi kalau yang pertama tadi adalah domir gaib yang mewakili kata-kata yang disebutkan sebelumnya, maka yang kedua ini adalah domir gaib yang marjinya, itu domirnya itu mewakili kata-kata setelahnya. Contohnya pada Quran surah At-Toha, Quran surah Toha ayat 67, faujasa fi nafsihi khifatan Musa. Maka kata hu ya pada lafaz nafsihi itu untuk menunjukkan ya marjinya itu kembali kepada kata Musa. Jadi kembali kata Musa yang terletak di setelahnya. Jadi marji domir itu diletakkan setelah domirnya. Ini berkebalikan dari yang pertama tadi. Nah, yang terakhir, domir gaib itu kembali kepada marji yang disebutkan secara implisit pada kata sebelumnya. Marji yang dimaksudkan di sini adalah masdar yang ditakwil dari fiil yang disebutkan sebelumnya. Jadi isimnya itu tidak disebutkan secara jelas, tapi kita bisa memahami bahwasanya domir itu mewakili dari isim yang ada pada kata-kata sebelumnya. Nah, kata-kata ini bukan berbentuk isim, tapi dia berbentuk fi'il. Contohnya pada Quran surah Al-Maidah ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Kata huwa ya, setelah kata i'dilu ini mewakili konsep keadilan yang terdapat pada fi'il i'dilu, fi'il amar i'dilu. Ya. Jadi dia marji'nya kembali kepada kata i'dilu, tapi dalam bentuk masdarnya, bukan fi'ilnya, ya, tapi dalam bentuk masdarnya, yang sudah dipahami ketika kita membaca ayat tersebut. Jadi domir huwa pada lafaz i'dilu huwa aqrabu littaqwa kembali pada kata al-adlu, keadilan, yang merupakan masdar hasil dari pemahaman dari fi'il i'dilu yang disebut sebelumnya. Maka makna yang kita dapat adalah berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Jadi dia marji'nya atau yang diwakili domir itu kita pahami dari gramatikal bahasanya. Nah, ini beberapa kaedah yang digunakan dalam mengungkapkan makna. Jadi memang tidak bisa kita bahas secara penuh atau secara mendalam, ya, karena ini nanti bisa kalian dapatkan dalam perkuliahan ilmu Al-Quran dan tafsir. Ya. Jadi sini saya hanya memberikan pengantar-pengantar sebagai bagian dari pembelajaran ilmu tafsir dasar. Nah, kesimpulannya adalah domir, ya, sebagaimana pada ilmu bahasa yang terdapat pada bahasa-bahasa selain Arab itu merupakan sama dengan kata ganti, tapi dalam bahasa Arab disebut dengan domir. Yang kegunaannya banyak, ada yang digunakan untuk meringkas kata, ya, ini penggunaan secara umum, ya, dalam semua bahasa juga seperti itu. Ada yang digunakan untuk memuliakan marjinya yang diwakili oleh domir, atau untuk mencela marjinya. Nah, marji domir itu bisa dia ditempatkan sebelum domir itu disebutkan ataupun setelah domir itu disebutkan. Ada juga yang memang ketika membacanya kita sudah memahami, oh ini marjinya ke sini, walaupun marjinya itu tidak disebutkan secara jelas. Oke, segini saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, kritik, saran, bantahan, sanggahan, ataupun juga penjelasan yang lebih panjang, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar.
Marilah kita tutup bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.